tua aku nggak selalu memberikan uang saku kepadaku. Jika digabungkan dari SD sampai SMP mungkin nggak nyampe 500. Alasannya sih karena aku membawa bekal. Keadaan ini memaksaku untuk nggak sembarangan mengeluarkan uang. Dan jika ingin membeli sesuatu, aku harus berhemat dan menyisihkan uang. Ada beberapa langkah yang harus aku lakukan jika aku ingin membeli sesuatu. Yaitu yang pertama, menyisihkan uang sakuku dan mengelola pengeluaran dan pemasukanku dengan cara aku menulis skala prioritas. Jika semakin ke bawah, maka pemenuhannya untuk dipenuhi itu semakin rendah. Kendaliin diri untuk nggak membeli sesuatu yang sedang tren atau ingin cuma coba-coba, tidak bersifat urgensi. Itu udah menjadi kebiasaan saya sejak SMA. Tapi setelah masuk ke dunia perkuliahan, makanan yang enak di kantin dan harganya lumayan pricey agak, terus tempat-tempat yang lumayan tren kayak Blok M misalnya, dan juga barang-barang yang lucu ngebuat aku kewalahan. Untuk mengatasinya, saya melakukan beberapa hal pencegahan. Dalam minggu pertama nih, aku ngebiarin diriku untuk mencoba makanan yang direkomendasikan teman saya. Emang jauh dari kata hemat. Tapi setelah rasa penasaran saya terpuaskan tuh, saya lebih mudah untuk mengendalikan diri kayak, gue udah pernah coba, kayak gitu. Terus aku juga lebih mudah untuk tidak mengeluarkan uang dengan mudah dan menguatkan kemauan saya untuk memenuhi barang yang sudah saya targetkan. Oleh karena itu, sampai sekarang saya dapat mengendalikan diri, saya bisa mengendalikan diri, dan saya tahu bagaimana disiplin dalam mengelola uang saya. Waktu SMP, aku adalah orang yang sangat jahil, orang yang sangat tidak peduli perasaan orang lain, orang yang sangat egois lah ya bisa dibilang. Saat itu, banyak banget teman aku yang menangis gara-gara aku. Dari banyak cerita yang aku alami, ada 2 cerita yang paling aku ingat. Yang pertama, waktu itu ada teman aku yang dia itu mempunyai kesulitan untuk mengucapkan huruf R. Jadi setiap dia mengucapkan kata yang ada kata-kata R-nya, atau ada huruf R di dalamnya, pasti aku cemooh. Contoh, dia ucapin rumah, aku bilang rumah, atau kayak pacar, seperti itu. Saat itu, sampai dia belum menangis, aku belum berhenti. Lalu yang kedua, aku punya teman, dia itu menceritakan kepadaku rahasia dia. Dia menceritakan bahwa dia itu suka sama seseorang. Saat itu, alih-alih aku menyembunyikannya, aku malah membeberkannya ke semua orang. Saat itu dia benar-benar marah banget dan dia nangis banget. Dan saat itu aku sadar kalau teman-teman itu menjauhi aku. Mereka itu tidak mau lagi berbicara dengan aku. Lalu aku mulai introspeksi diri. Seperti ada yang salah dalam diri aku gitu. Saat itu aku sadar, sepertinya aku itu terlalu jahil dan aku tuh tidak bisa menghargai orang lain. Lalu saat itu aku mulai meminta maaf kepada teman-temanku, walaupun ada teman-temanku yang tidak memaafkan aku, tapi tidak apa-apa karena itu memang kesalahanku. Lalu sejak saat itu aku sadar kalau misalkan kita itu tidak boleh mencemooh orang lain, kita itu harus menghormati orang lain, kita itu tidak boleh terlalu jahil dan kita itu harus menahan diri untuk sesuatu yang kita pikir berlebihan. Dan sejak saat itu aku mulai cenderung berbicara kata maaf lebih sering karena aku merasa aku takut salah dan melakukan hal-hal yang sepertinya terlalu berlebihan. Terima kasih. Memiliki banyak hal bukan selalu bahagia, namun memiliki banyak keinginan semakin hampa rasanya. Berbicara sesuka hati merupakan bentuk kebebasan, tetapi diam di saat yang tepat merupakan bentuk kebijaksanaan. Menahan diri bukan berarti kekurangan, tapi justru kita tahu apa arti kata cukup. Menundukkan ego bukan berarti kalah, tapi berarti kita tahu cara memahami orang lain. Hemat bukan cuma soal uang, tapi soal hati yang tahu kapan harus berhenti. Lembut bukan berarti lemah, tapi kita ada bukti bahwa kita itu sudah berdamai dengan diri sendiri. Kita tumbuh dari hal-hal yang kita tahan, dan bersinar bukan berarti bisa melakukan apa aja, tapi karena kita tahu kapan harus berhenti.